Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini bersama dengan Ustadzah Mita, kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang perbedaan pantun dan syair, gangguan pada organ peredaran darah, dan properti tari. Mari kita simak dengan baik ya. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar perbedaan pantun dan syair. Pantun dan syair merupakan karya sastra lama. Akan tetapi, pantun dan syair memiliki perbedaan. Mari kita pelajari perbedaan antara pantun dan syair. Pantun dan syair memiliki kesamaan yaitu terdiri dari 4 baris. Untuk pantun, biasanya bersajak A, B, A, B, sedangkan syair bersajak A, 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 A. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, begitu juga dengan syair. Untuk pantun, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan untuk syair, setiap baris merupakan isi. Pantun memiliki tujuan sebagai media hiburan, nasihat, dan pendidikan, sedangkan syair hanya memiliki tujuan memberikan nasihat. Pantun berasal dari bangsa Melayu dan syair berasal dari bangsa Arab. Nah, seperti itu ya perbedaannya, ciri-ciri dari pantun dan syair. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh pantun dan syair berikut ini. Pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, masih ingat kan? Kalau sampiran pantun ada di baris 1 dan 2, sedangkan untuk isi hanya di baris 3 dan 4. Sedangkan untuk syair, jagalah kesehatanmu, jagalah asupan gizimu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, untuk syair, semua baris termasuk ke dalam isi. Jadi, beda ya antara pantun dan syair. Sampai di sini, apakah bisa difahami antara pantun dan syair? Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah dijelaskan tentang organ-organ dan fungsi organ peredaran darah pada manusia. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan biasanya disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Seperti apa saja sih gangguannya? Yang pertama yaitu anemia. Anemia itu merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia yang selanjutnya yaitu tekanan darah rendah atau biasanya dikenal dengan hipotensi. Gangguan ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Jadi, untuk tekanan darah rendah, darahnya menurun, sedangkan untuk tekanan darah tinggi, berarti tekanan darahnya meningkat.
Yang keempat yaitu kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Berarti jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Yang kelima yaitu jantung koroner. Yang dikenal merupakan suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, itu merupakan gangguan kesehatan yang termasuk dalam faktor non-keturunan. Sekarang, kita akan belajar gangguan kesehatan pada organ peredaran darah yang merupakan faktor keturunan. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan luka darah sulit membeku jika terjadi luka. Seperti itu ya, hemofilia selalu terbuka, sedangkan untuk yang normal akan cepat membeku ketika terjadi luka. Selanjutnya yaitu talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Untuk yang normal, bentuknya oval seperti itu. Sedangkan untuk talasemia, bentuknya tidak seperti oval seperti yang normal, agak berbeda ya. Ya, itu yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Bisa kalian amati ya. Anak-anak, supaya kita terhindar dari penyakit yang sudah Ustazah sebutkan tadi, maka kita harus membiasakan pola hidup sehat. Di antaranya yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu olahraga yang teratur, bisa dilakukan pada pagi hari atau sore hari, serta tidur dan istirahat yang cukup. Jangan tidur terlalu malam ya, karena tidak baik untuk kesehatan kita. Kita belajar tentang properti tarik. Masih ingatkan kalian tentang properti tarik? Iya, properti tarik itu merupakan benda yang dibawa oleh penari pada saat melakukan tarian. Kira-kira itu tarian apa ya? Nama tarian pada gambar yaitu tari kuda lumping. Properti yang dibawa yaitu kuda lumping, beserta tata rias dan busananya. Nah, kalau tarian ini tari apa ya? Benar, tarian itu berasal dari Bali, yang memiliki nama tarian yaitu tari legong. Properti yang digunakan yaitu kipas, beserta tata rias dan busananya. Cantik ya. Nah, kalau yang ini pasti anak-anak sudah paham. Itu adalah tari reog Ponorogo. Properti yang digunakan yaitu topeng dan bulu merak, beserta tata rias dan busananya. Harus diingat selalu ya pengertian properti tari. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Pesan dari Ustazah, jangan lupa sholat 5 waktu, membiasakan untuk membaca Al-Quran
patuh terhadap orang tua, belajar yang rajin, dan tetap selalu menjaga kesehatan di rumah. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.